Suatu malam saat hujan turun dengan derasnya, seorang wanita parubaya berlari cepat sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Anak bayi ini berumur baru sekitar 6 bulan. Wanita parubaya itu berlari menuju teras ruko kosong. Dengan nafas terengah dan badan basah kuyup, dia berusaha membuat anaknya tetap hangat dalam dekapannya. Tak ada lagi air mata yang keluar dari matanya, karena dirinya sudah cukup tegar untuk tidak menangis. Malam itu hujan disertai angin kencang. Memang saat itu masuk musim penghujan. Dan sialnya, malam itu wanita parubaya ini diusir dari rumahnya sendiri. Nama wanita itu adalah Nirmala. Dia diusir setelah kematian suaminya yang belum genap 40 hari. Keluarga suami Nirmala memang tak pernah menyukainya sejak pertama kali. Hanya karena Nirmala terlahir dari keluarga miskin yang yatim piatu sejak usianya 12 tahun. Sedangkan suami Nirmala sendiri bukan juga orang yang berkecukupan. Saat menikah dengan Nirmala, suaminya dan Nirmala berusaha keras untuk mengangkat derajat mereka. Nirmala yang tidak malu berjualan apapun selama halal ini membuat usaha kecil-kecilan bersama suaminya. Hingga akhirnya 2 tahun sebelum suaminya meninggal, mereka mendapat kerjasama bagus dari seorang dermawan kaya. Nirmala yang pandai memasak serta sangat ramah membuka restoran bersama dengan dermawan itu. Restoran yang cukup ramai karena terletak di pusat keramaian, berhasil membuat Nirmala bisa menabung cukup banyak untuk kehidupannya. Hingga akhirnya setelah pernikahan ke-12 tahunnya, mereka dikaruniai anak pertama. Anak yang cantik, berpipi merah, bibir yang bulat dengan mata yang indah, membuat Nirmala sungguh sangat bersyukur. Karena selama 12 tahun mereka menunggu, buah hati yang mereka impikan pun muncul bersama dengan ekonomi yang mulai membaik. Dalam waktu 2 tahun itu juga, setelah anak pertamanya lahir, Nirmala dan suaminya membeli sebuah rumah yang cukup layak untuk mereka huni bersama keluarga kecilnya. Memang, selama 12 tahun sebelumnya, Nirmala tinggal di sebuah rumah tua bekas peninggalan orang tua Nirmala. Tak banyak yang bisa dibanggakan dari rumah itu. Sabar ya nak, sebentar lagi kita pulang ke rumah ibu. Mungkin tak seindah rumah saat bersama ayah, tapi ibu pastikan rumah ini akan mengajarkan banyak hal untukmu. Ujar Nirmala dengan menatap anak bayinya yang terus menangis karena kedinginan. Rumah lama Nirmala ini berada cukup jauh dari pusat kota. Mungkin memakan waktu 2 jam dengan mengendarai bus. Tapi mungkin akan cukup lama untuk menunggu bus. Karena sekarang jam baru menunjukkan pukul 3 malam. Dengan tarikan nafas panjang, Nirmala menyandarkan tubuhnya ke tembok. Matanya jauh memandang. Dengan membawa uang tabungan yang masih tersisa dan beberapa pakaian untuk dia dan bayinya, Nirmala terbang membayang ke masa lalunya saat kedua orang tuanya tiada. Kematian kedua orang tuanya cukup memberikan luka dalam untuknya, karena dia sangat ingat saat itu juga sedang hujan deras. Nirmala kecil menunggu kedua orang tuanya yang petani pulang dari rumah bibinya. Dengan perut yang lapar, berharap kedua orang tuanya pulang membawakan besek dari acara hajatan sang bibi di ujung desa sana. Tepat saat azan maghrib berkumandang, seorang pria tua tergopoh-gopoh berlari di tengah hujan memanggil nama Nirmala. Nirmala! Nirmala! Pria tua itu dengan tangisnya dalam hujan mengatakan kalau kedua orang tua Nirmala mengalami kecelakaan. Sepeda yang mereka pakai untuk pulang ditabrak motor dengan sangat kencang. Mendengar kabar berita itu, tubuh Nirmala kecil lemas tak berdaya. Perutnya yang lapar, udara yang sangat dingin, gemuruh petir yang menyambar, memecah tangisannya yang begitu memilukan.
Pria tua itu tak kuasa melihat Nirmala kecil. Beberapa tetangganya berlari mendekati Nirmala. Ibu-ibu pun mencoba menenangkan jerit tangis Nirmala saat itu. Petang itu, jiwa Nirmala terasa lenyap, terbawa terbang bersama nyawa kedua orang tuanya. Nirmala hancur. Mayat kedua orang tuanya dimandikan malam itu juga. Jam 8 malam, kepala desa mengarahkan untuk segera melakukan penguburan. Kesepian. Benar, Nirmala sangat kesepian. Dia bingung, hancur, sakit hati. Dia tak tahu apa yang akan dia lakukan tanpa kedua orang tuanya. Dia hancur karena harapannya sendiri. Dia sakit hati. Ya, Nirmala sakit hati. Dia sakit hati kepada Tuhan. Malam itu Nirmala di ambang paling terpuruk dalam hidupnya. Azan subuh membuyarkan lamunannya. Ini belum seberapa. Aku pernah dalam penderitaan yang lebih parah dari ini. Nirmala tersenyum kecut. Dia berdiri dari duduknya. Saat itu juga hujan mulai reda. Nirmala berjalan pelan meninggalkan ruko kosong itu. Tangan kanannya menenteng tas berisikan pakaian. Tangan kirinya erat memeluk anaknya. Nirmala melangkah menuju masjid di antara azan dan iqomah. Sekitar 200 meter berjalan, Nirmala meletakkan tas bayinya di dalam serambi masjid. Kemudian menuju kamar mandi. Walau ada kegelisahan di hatinya, meninggalkan sang bayi di dalam masjid yang cukup asing lingkungannya bagi Nirmala. Tapi dia harus segera mengganti bajunya agar tak masuk angin. Meletakkan bayi mungilnya yang sedang tertidur karena lelah menangis semalaman di pojok serambi masjid itu. Setelah menggantikan pakaian dan berwudu, Nirmala kembali lagi ke serambi masjid. Dia tersentak saat melihat anaknya tak ada di sana. Dia tak bisa berteriak karena semua orang sedang sholat. Jantungnya hanya bisa berdebar sangat kencang. Tenggorokannya penuh, matanya memerah terbelalak. Nirmala mencari ke seluruh sisi. Di mana anakku? Di mana anakku ya Allah? Di mana dia? Ucap Nirmala lirih dengan suaranya yang sudah berat. Air matanya menetes karena kekhawatirannya. Dia berlari keluar masjid, mulai berteriak minta tolong walaupun tak ada satupun orang yang lewat. Tak masuk akal baginya, anaknya bisa hilang di dalam masjid di waktu subuh ini. Dia bersimpuh menghadap masjid, masih dengan tetesan air matanya. Sekejam inikah cobaanmu kepadaku Tuhan? Tidak cukupkah kau ambil nyawa kedua orang tuaku di tengah kelaparanku? Sekarang, anak yang kutitipkan di rumahmu pun engkau lenyapkan dari hadapanku Tuhan. Nirmala marah, sangat marah. Dia bisa saja menerima cobaan bertubi-tubi, tapi tidak dengan cobaan anak semata wayangnya. Dia kembali lagi marah kepada Tuhan setelah puluhan tahun yang lalu. Orang-orang di dalam masjid sudah mulai selesai sholat. Mendengar rintihan amarah Nirmala, mereka berhamburan keluar. Mereka kebingungan melihat seorang wanita parubaya berusia 40 tahunan sedang bersimpuh di hadapan rumah Allah dengan caci dan amarah. Beberapa terdengar suara bisikan di antara mereka yang mengira Nirmala adalah orang gila. Kemudian di sela-sela itu Nirmala melihat ada seorang wanita muda sekitar 35 tahun melangkah keluar masjid sambil menggendong seorang bayi yang Nirmala sangat hafal. "Aruna, Aruna anakku!" teriak Nirmala sangat keras. Nirmala berlari tergopoh-gopoh segera mengambil bayinya.